Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mujadid. Saya dari kelas C Stambuk A421201188. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. Baiklah. Jadi permainan bulu tangkis itu adalah termasuk permainan olahraga yang memiliki banyak peminat di Indonesia. Olahraga ini sangat populer dan para atletnya sering mencetak prestasi membanggakan di pertandingan internasional. Anda pun bisa seperti atlet tersebut yang dapat mengharumkan nama Indonesia. Namun tentu harus dimulai dengan semangat tinggi untuk berlatih keras dan berusaha. Baiklah, langsung ke pengertian. Pengertian bulu tangkis. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu pada raket. Bola sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas seperti angsa. Bulu tangkis juga dimainkan sedikitnya 2 orang dan banyaknya 4 orang. Dalam satu tim 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net kemudian jatuh ke lantai daerah lawan agar dihitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar menguasainya. Belum lagi ada beberapa peraturan yang ada di dalam permainan itu. Dan sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis tidak ada yang tahu pasti asal usul mulanya permainan tersebut. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Kenapa dibilang berasal dari Tiongkok? Karena zaman dulu di Tiongkok itu ada permainan yang bernama Jianxi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis yang menjaga agar kok tidak terjatuh di tanah. Permainan serupa juga berkembang di Inggris dengan nama battledore atau shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak terjatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern kuno merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi garis tengah lapangannya. Kemudian permainan ini berkembang sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia. Jadi, badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar 1930-an. Akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu berkembang, badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri sampai sekarang. Badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Dan ada beberapa peraturan dalam permainan bulu tangkis sekarang. Yaitu pertama, perlengkapan bulu tangkis, yaitu ada raket dan kok. Raket memiliki panjang biasa maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Sedangkan kok bulunya biasa mencapai 16 helai dan berdiameter 25 sampai 28 mm.
jumlah pemain tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Sedangkan ganda yaitu tim terdiri dari 2 orang. Sedangkan campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Ketiga, penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Keempat, penghitungan skor. Penentuan kemenangan ini di olahraga ini menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis yang berlangsung sebanyak 2 atau 3 kali. Apabila pemain memenangkan 2 set berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan. Dan di setiap setnya pemain harus berhasil mengumpulkan 21 poin terlebih dahulu untuk menang. Kelima, pelanggaran. 1. Menyangkut di net. Kedua, raket menyentuh net saat memukul bola. 3. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Keempat, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Kelima, saat menerima servis menginjak garis batas lapangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ukuran lapangan bulu tangkis. Panjang 13,40 meter, lebar 6,1 meter. Ukuran lapangan PBSI, panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan net 1,98 meter. Ukuran lapangan standar BWF, panjang 13,4 meter untuk tunggal dan ganda, lebar 15,18 meter tunggal dan 6,1 meter untuk ganda. Kemudian ada beberapa pukulan. Yang pertama adalah loop. Loop biasanya dilakukan untuk memukul bola tinggi menjulang ke daerah belakang lawan. Kemudian ada drop shot. Drop shot adalah tipuan seperti ingin men-smash atau memukul kuat tapi hanya menjatuhkan bola di depan net garis lawan. Kemudian ada drift. Drift adalah pukulan lurus, cepat atau menyilang. Netting adalah pukulan pelan yang tujuan untuk jatuhkan bola di dekat net lawan. Kemudian smash adalah pukulan mematikan yang biasa dilakukan untuk mematikan pergerakan lawan atau permainan lawan. Baiklah, itu penjelasan permainan bulu tangkis dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.